يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek dari pembahasan kita kali ini adalah menyangkut tentang dasar politik dalam Islam. Politik merupakan sebuah teknik atau seni meraih sesuatu yang mungkin terjadi, atau fan al-mumkin. Bukan teknik atau seni meraih sesuatu yang mustahil terjadi, atau fan al-mustahil. Sebab kemustahilan bukanlah politik. Begitu pula fakta dan realitas bukanlah politik, sebab ia adalah lawan dari sejarah. Sekiranya tidak ada perubahan sesuatu sesuai kemungkinan-kemungkinan, tentu politik dan sejarah tidak pernah ada. Sejarah itu sendiri adalah mengubah fakta dengan fakta yang lain. Politik adalah melakukan teknik atau seni kemungkinan lawan kemustahilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat politik sebagai sebuah teknik atau seni kemungkinan dalam arti bukan sebuah kemustahilan. Anda tahu bahwa beliau mewujudkan Islam di tempat yang didominasi oleh kesyirikan. Selanjutnya pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya lah yang memberi solusi atas berbagai problematika manusia, diletakkan di semua tempat, menggantikan pemikiran-pemikiran syirik dan kufur. Pengertian politik dipertegas dengan pengertian bahasa dan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun politik dalam pengertian bahasa dikatakan sasa ya susu siasatan, dengan arti memelihara urusan-urusannya. Dan pemeliharaan ini merasakan perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang politik didasarkan pada hadis-hadis yang berisi tentang aktivitas penguasa, menasihati penguasa, tentang mengoreksi penguasa, dan juga tentang memperhatikan kepentingan kaum muslim. Rasulullah bersabda, sebagaimana hadis riwayat Muslim pada Sahih Muslim, juz 3 halaman 1480, bayatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala iqamatis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslimin. Tujuan dari berpolitik tidak lain adalah membebaskan mereka dari keburukan penguasa dan kejahatan musuh dengan cara mengoreksi kebijakan-kebijakan para penguasa yang salah terhadap rakyatnya ketika kita mengetahui, dan juga melakukan politik luar negeri ketika mengetahui beragam tipu daya yang dibangun negara-negara kafir terhadap kaum muslim dengan tujuan membongkarnya, menolong kaum muslim, dan membebaskan mereka juga dari kejahatan-kejahatannya. Dengan demikian, kewajibannya tidak hanya melakukan politik dalam negeri saja, namun juga melakukan politik luar negeri. Sebab kewajibannya adalah melakukan aktivitas politik secara mutlak, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Pada akhirnya kita menyadari betul betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia terhadap persoalan politik luar negeri, dan betapa besarnya perhatian mereka dalam mengikuti perkembangan berita-berita internasional. Tentunya hal ini hanya dapat terlaksana jika ada umat yang akan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Umat tidak akan mudah mengemban dakwah ke seluruh dunia kecuali apabila umat mengerti betul politik pemerintahan, termasuk pemerintahan negara-negara yang lain. Ini artinya bahwa mengerti politik dunia secara umum dan politik setiap negara yang hendak disampaikan dakwah kepada rakyatnya atau menolak tipu daya yang membahayakan kaum muslim, hukumnya wajib kifayah atas kaum muslim. Sebab mengemban dakwah hukumnya wajib, dan membebaskan umat dari tipu daya musuh hukumnya juga wajib. Dalam hal ini mustahil bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengetahui politik dunia, politik negara-negara yang bertujuan untuk mengemban dakwah pada rakyatnya atau untuk menolak tipu dayanya. Ada kaidah syarak yang menyatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Demikian pembahasan kita mengenai dasar politik dalam Islam. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.